Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Puluhan ribu akan ter-PHK kalau gas industri tetap langka. PHK juga terjadi kemungkinan besar di 2 perusahaan otomotif. Anda masih menyaksikan program One on One. Di segmen ini pemirsa kita akan membahas isu besar lainnya. Gelombang masa PHK yang terjadi di berbagai sektor ini mendorong pemerintah untuk membentuk yang namanya Satgas PHK. Akankah Satgas PHK ini akan menjadi solusi yang dinanti masyarakat? Kami akan membahasnya bersama dengan penasehat khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Rakyat sudah hadir bersama saya, Kesejahteraan Buruh sudah hadir bersama saya, ada Pak Said Iqbal. Pak Said, apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matanya sedikit tidak betul. sehat ya hari ini ya. Mata Silahkan saya baru Pak kalau selesai kacamata operasi. ini Iya, dipakai. saya minta izin menggunakan kacamata hitam. Oke. Ya, mohon maaf. Sudah lebih nyaman Pak Said? Agak enakan. Baik, kita ingin membuka pertanyaan dengan data terlebih dahulu, Ya. Pak Said Iqbal. Ya. Ini kami mengumpulkan data tentunya yang akan kami tayangkan di layar kita. Ini adalah harga gas yang melonjak. Industri keramik memperingatkan ancaman PHK hingga 55.000 pekerja. Selanjutnya ini ada 2 pabrik otomotif berencana untuk pindah ke Vietnam. 7.000 buruh terancam PHK. Kita ingin klarifikasi, Pak Said, benarkah ini jadi pindah? Atau kabar yang kami dapatkan tidak jadi pindah ke Vietnam? Untuk 2 pabrik otomotif yang berencana pindah ke Vietnam, sekitar 7.000-an yang ter-PHK itu sebenarnya masih potensi yang disampaikan dari 2 pabrik PTJ dan PTS di Jawa Timur kepada serikat buruhnya. Oke. Bahwa mereka dari prinsipalnya berarti dari Jepang akan memindahkan sebagian, tidak seluruh, produksinya ke Vietnam. Tetapi saya langsung ke Jawa Timur sebagai penasihat khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Saya turun langsung, saya komunikasi dengan Dirjen PHI, tolong dibantu, didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja. Kami bertemu, berdiskusi dengan serikat buruh, dan mitigasi PHK yang saya lakukan mewakili pemerintah adalah memastikan agar ada komunikasi dengan pimpinan perusahaan, diyakinkan kalau bisa ditunda, kalau bisa jangan sama sekali. Karena kan Indonesia masih kompetitif lah untuk datangnya investasi di belahan Asia Pasifik. Akhirnya 2 hari yang lalu saya mendapat kabar pengusaha PTJ dan PTS menyatakan tidak akan memindahkan, dengan kata lain menunda. Ya, sampai nanti prinsipalnya mungkin 2 tahun, 3 tahun kemudian. Bahkan konjen Jepang di Surabaya pun sudah menelpon serikat buruh, perwakilannya menyatakan bahwa Jepang tetap komitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk tentang perusahaan granit dan keramik yang mengalami kesulitan, kelangkaan, dan harga gas industri yang melambung tinggi sampai 2-3 kali lipat dari harga sebelumnya, memang mereka sekarang terancam sebagian bahkan seluruh daripada pabrik tersebut berhenti beroperasi. Ada kemungkinan berarti dilakukan PHK atau sampai harga BBM dunia dan gas melandai, perang berhenti, baru mereka beroperasi lagi, berarti sebagian karyawan dirumahkan. Nah, berapa jumlahnya? 55.000 itu secara umum anggota serikat pekerja, salah satu serikat pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja tersebut di industri granit dan keramik. Kalau berapa yang di PHK? Enggak sampai 55.000. Paling kalaupun terjadi tutup, katanya tadi informasi rapat pertama, kami sudah rapat pertama, Satgas PHK, ya secara singkat disebut Satgas PHK, yaitu dengan pimpinan DPR RI antara lain Pak Supmi Dasko Ahmad, Pak Cucun, ya dua-duanya wakil ketua DPR RI, dan Mensesnek, Wamensesnek,
Menaker, saya sendiri sebagai penasihat khusus Presiden, dan ada Bung Andi Gani sebagai perwakilan Serikat Buruh. Kami di situ mendengarkan apa persoalan di industri keramik dan granit. Memang kemungkinan terjadi PHK itu ada. Yang sudah PHK katanya dalam laporan itu oleh Bung Andi adalah PT Granito. Nah, apakah kemudian dengan mitigasi yang kita lakukan, Bang Dasko langsung menelpon PGN dan Pertamina serta Pak Menteri ESDM Pak Bahlil, bagaimana kalau segera diturunkan harga daripada gas untuk industri, terutama di industri keramik, granit dan tekstil, TPT, tekstil dan produk turunan. Nah, sepertinya tadi ada komunikasi yang begitu cepat, Pak Mensesnek juga berbicara, ada kemungkinan hari Senin ini akan diputuskan oleh pemerintah turun harga gas industri sehingga industri ini dapat hidup kembali. Kira-kira begitu. Oke, tapi kita ingin tarik terlebih dahulu. Ini kan tidak hanya 2 contoh tadi yang terjadi. Ancaman PHK, gelombang PHK ini terjadi di berbagai sektor. Menurut Anda apa penyebabnya? Ada beberapa penyebab mengapa PHK itu terjadi. Dan ini analisis kebijakan yang akan saya serahkan kepada Presiden Pak Prabowo Subianto. Tentu juga saya akan memberikan kepimpinan DPR dan tentu Mensesnek sebagai koordinasi. Pertama adalah daya beli masyarakat yang menurun. Fakta ini harus benar-benar disikapi dengan segera bahwa daya beli yang menurun terutama di kelas menengah membuat orang membeli barang kan jadi juga berkurang. Bahkan istilah ada mantap makan tabungan. Karena barang yang dijual juga menurun jumlahnya, berarti kan produksi barang menurun. Produksi barang menurun kan efisiensi. Efisiensi berarti salah satunya adalah PHK. Ini biasanya dilakukan di industri padat karya, tekstil, garment, sepatu. Sepatu misal, produk yang saya datang langsung ke Bandung, saya banyak terjun langsung ke lapangan, karena ini yang paling efektif untuk memitigasi PHK. Di Bandung PT Feng Tai, dia memproduksi sepatu Nike, Amerika. Karena situasi global yang kurang begitu membaik ekonominya, maka membuat Nike mengurangi produksi. Ordernya kan jadi berkurang. Order berkurang di Indonesia, PT Feng Tai, istilah tanda petik suspend atau merumahkan karyawan. Kalau dia udah merumahkan 4.000 karyawan, berpotensi akan PHK. Kami datang lagi-lagi dengan Kemenaker, saya hanya bilang, bisa nggak terjadi PHK atas nama pemerintah, tapi kita melakukan upaya-upaya yang lain. Nah, setelah diskusi, langsung telepon ke Taiwannya, ditemukan, oh kalau gitu pengaturan jam kerja, istilahnya suspend. Tapi upahnya tidak boleh dipotong 50%, insentifnya yang boleh dipotong. Akhirnya diputuskan tidak terjadi PHK. Jadi faktor daya beli yang pertama. Faktor kedua adalah prinsipal. Kasus PTJ dan PTS di Jawa Timur komponen otomotif tadi, prinsipalnya memutuskan. Kan kita susah kalau udah prinsipal. Ini berarti ada upaya G2G kepada pemerintahan Jepang meyakinkan agar para investor Jepang atau Korea atau Eropa dan investor negara lainnya untuk diberikan semacam insentif-insentif. Misal katakanlah ramah investasi itu dalam pengaturan biaya logistik, delivery on time, pengaturan barang dari pelabuhan untuk melakukan ekspor atau begitu pula impor. Itu namanya adalah prinsipal yang akan memutuskan. Yang ketiga adalah deregulasi. Regulasi yang tidak berpihak kepada dunia bisnis itu membuat mereka makin tertekan dengan perang BBM industri naik karena kan dia non subsidi. Tapi kalau nanti regulasi juga membuat mereka jadi susah, misal masuk impor susah, barang, fluktuasi harga dolar terhadap rupiah yang makin melemahkan rupiah, itu membuat mereka juga tertekan dalam sisi beban. Maka harus dilakukan deregulasi. Ini temuan saya di lapangan. Itulah yang kemudian mendorong terbentuknya Satgas PHK ini. Betul sekali. Jelaskan pada kami, Pak Said Iqbal, apa sebetulnya peran dan juga tugas Satgas PHK ini. Kita juga dengar bahwa Pak Mensesnek Pratikno ini sudah ditunjuk sebagai Ketua Satgas PHK yang baru. Betul. Usulan Satgas PHK memang datang dari saya pribadi waktu itu dalam acara Sarasehan Menko Perekonomian 2 tahun yang lalu. Di mana waktu itu kita agak kaget dengan perang tarif dari Amerika, Trump, yang reciprocal trade, ya kan, tentang perdagangan tarif di Amerika.
Nah, waktu itu saya usulkan Pak Presiden Prabowo hadir, bagaimana kalau kita membentuk Satgas PHK, direspon dengan baik, kemudian ditindaklanjuti. Tapi memang baru 1 tahun kemudian setelah diskusi itu dan dalam May Day Pak Prabowo tadi kan dalam video itu terjelas menyampaikan akan membentuk Satgas PHK. Maka Satgas PHK sudah terbentuk Kepresnya, ketuanya adalah Mensesnek, Ya. Mas Prasetyo, dan sekjennya adalah Dirjen PHI Kemenaker, Ibu Anggoro Indah Putri. Nah, saya, Pak Menaker, dan beberapa pimpinan serikat buruh seperti Pak Junghur yang juga sekarang udah Menteri Lingkungan Hidup, Bung Andi Gani, Presiden KSPSI yang juga penasihat Kapolri, menjadi semacam Dewan Penasehat atau pengarah. Nah, nanti sekjen-sekjen dari Konfederasi Serikat Buruh dan beberapa akademisi akan mengisi wakil ketua dan wakil sekjen. Mitigasi pertama rapat daripada Satgas PHK ini hari ini, tadi pagi, yaitu membedah tadi satu penyebab daripada industri granit dan keramik serta TPT, tekstil dan turunannya, produk turunannya itu adalah harga gas dan harga energi yang melambung tinggi. Nah, tadi udah ada mitigasi dengan Menteri ESDM, mungkin Senin akan dikurangi harga tersebut. Kemudian juga dalam rapat itu didiskusikan, misal saya langsung turun ke lapangan melaporkan PT Pakrin yang sudah hampir setahun lebih yang dirumahkan tanpa kejelasan. Ini 2.700 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, mitigasi yang kita lakukan ternyata uangnya di Bank Primanya kolaps, PT Pakrin ini uangnya di Bank Prima kolaps, diambil OJK, kemudian dikendalikan oleh LPS. Saya ketemu dengan Kepala LPS, Profesor Anggito Abimanyu, prinsipnya uangnya ada yang liquid. Nah, ini kan bisa bayar pesangon. Nah, berarti mitigasinya juga sudah berhasil untuk PT Pakrin, dan nanti sisa modal uang yang ada di LPS dipakai untuk modal kerja ulang daripada PT Pakrin, sehingga yang ter-PHK bisa dipanggil lagi untuk bekerja. Nah, hari ini kita mendiskusikan hal tersebut, dan tentu tantangan ke depan akan lebih berat karena situasi perang Iran melawan Amerika dan Israel membuat ketidakpastian, dan harga dolar yang begitu kuat terhadap rupiah menjadi lemah, itu juga memukul dunia industri. Yang jadi pertanyaan, Satgas PHK ini sifatnya sementarakah dan targetnya ini apa? Dalam waktu dekat targetnya ini akan apa? Tentu ad hoc ya, sementara, karena ini kan namanya juga Satgas, Satuan Tugas. Sampai kapan? Sampai suasana ekonomi menjadi normal. Di mana ancaman PHK makin melandai. PHK itu ada dua. Satu PHK yang biasa saja lah, reguler. Ada yang di PHK karena disharmonis, ada yang di PHK karena mengundurkan diri, ada yang di PHK karena sebab-sebab tertentu. Itu kan biasa ada PHK. Tapi yang kita kerjakan di Satgas PHK ini adalah PHK yang masif. Maaf. Contoh tadi di industri granit, ada ribuan buruh, kalau harga gas tidak turun akan ter-PHK. Nah, ini kan bagaimana hak-hak buruh? Uang pesangonnya, uang masa kerjanya, penghargaan masa kerja, uang pisahnya, upah selama prosesnya. Kasus di PT Amos, saya temukan langsung datang ke Cilincing setelah pelantikan, 4 bulan nggak dibayar gajinya. Status PHK-nya nggak jelas. Nah, yang seperti ini kan harus dilindungi. Oleh karena itu, sebagai penasihat khusus Presiden, saya tidak hanya berhenti memberikan analisis, tapi saya mengajak Kemenaker, dan tentu nanti menjadi bagian dari kerja-kerja Satgas PHK, untuk datang ke lapangan. Nah, butuh waktu berapa lama nih Pak untuk kemudian menyelesaikan tergantung target? Ekonomi kita kan. 100 hari? 100 kalau hari mungkin? 100 hari pertama Satgas PHK tentu menghadapi situasi global ekonomi bisa kerja keras. Tapi setelah 100 hari, sepanjang perang Iran melawan Amerika dan Israel melandai, kemungkinan besar PHK pun akan melandai. Tapi harga minyak internasional sudah turun nih Pak? Harga minyak internasional turun kan belinya sekarang dalam harga yang lalu, misal belinya dalam harga mahal. Kan panjang itu kan, tidak serta-merta langsung berubah. Mudah-mudahan dengan menurunnya harga minyak internasional menurun, perang juga jangan dilanjutkan, dan kembali ke normal di antara 70 sampai 80 US dollar per barel, rupiah kemudian juga mulai menguat terhadap dolar, itu pasti akan memperkuat ekonomi kita, dan ancaman PHK
bisa melandai. Oke, kita kan melihat Satgas PHK ini sebagai sesuatu yang baik begitu untuk kemudian menghadapi ancaman PHK. Tapi kita juga menanti gerak cepat dari Satgas ini. Iya. Kira-kira seberapa besar begitu publik bisa menanti kinerja dari Satgas PHK ini? Tapi nanti kita akan jawab usai jeda. Program One on One akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. PHK itu kan adalah solusi terakhir. Jadi apabila itu harus dilakukan, ya tentunya harus ada alasan jelas kenapa PHK itu harus terjadi. Sangat mengharapkan pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kondisi yang saat ini. Apakah bisa membuka lapangan kerja yang bersifat kreatif? Ya tentunya itu juga harus dipertimbangkan dari kebutuhan masyarakat juga. Kalau saya kurang setuju ya, karena alasannya kan sekarang masih banyak orang butuh kerja, terus juga lapangan kerja sulit saat ini, jadi kalau untuk PHK kayaknya kurang setuju. Ya harapannya pasti untuk kesejahteraan rakyat ya, mungkin bisa ya nambah pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru gitu sih. Nggak setuju. Gak setuju kenapa? Ya karena itu tadi Mbak, saya bilangin ya. Memberhentikan PHK dengan katakanlah sepihak ya, itu harus dipikirkan ke depannya dan nasib dia itu kemana. Itu dia suara publik, tentu publik menanti begitu gerak cepat dari Satgas PHK ini. Apakah optimis, begitu seberapa optimis bahwa bisa menekan angka PHK di tahun ini Pak Said Iqbal? Harus optimis. Ketika saya sebelum masuk jadi penasihat khusus Presiden, PKP, saya adalah pemimpin Serikat Buruh dan sekarang juga masih pemimpin Serikat Buruh dan Partai Buruh. Saya menemukan banyak kejadian-kejadian di lapangan, kelambatan birokrasi untuk menangani kasus PHK yang seharusnya bisa dicegah, akhirnya karena lambat jadi terjadi PHK. Nah, dengan saya masuk ke dalam sistem, saya jadi lebih mengetahui persoalan di lapangannya sudah saya ketahui dari awal bersama kawan-kawan tentu, dan masuk ke dalam sistem pemerintahan, cepat langsung memberikan masukan. Contoh tadi tentang gas yang naik mahal yang mengakibatkan industri granit, industri keramik, dan industri TPT itu mengalami resiko potensi untuk ter-PHK. Yang kedua, begitu saya masuk ke dalam sistem, dengan data-data yang saya miliki dari kawan-kawan Serikat Buruh, saya langsung turun ke lapangan, bisa mengajak birokrasi untuk lebih cepat. Kasus Pengtai bisa terhindar, kasus 4.000 buruh ter-PHK. Kasus Amos yang 4 bulan tidak ada kejelasan, sekarang BPJS Kesehatannya sudah bisa digunakan kembali, proses hak-hak buruhnya sedang didiskusikan, hampir mencapai titik temu. Kasus PTJ dan PTS di Mojokerto dan Pasuruan dengan dialog yang tajam dengan pimpinan perusahaan dan juga ada intervensi dari konjen Jepang, akhirnya ada penundaan untuk pindah ke Vietnam. Langkah-langkah itu jauh lebih efektif, di samping kita tentu mendengar apa yang sedang diperjuangkan, disampaikan oleh Serikat Buruh. Dan kita setuju apa yang disampaikan tadi oleh masyarakat, kita tidak menginginkan PHK. Ya. Ada langkah-langkah sebelum terjadi PHK. Satu, melakukan pengurangan jam kerja, sehingga kan labor cost turun. Dua, menggabungkan yang tadinya 3 shift misal menjadi 2 shift, 2 shift menjadi non-shift. Itu juga reduce cost. Baik. Yang terpaksa sekali seperti PT Pengtai, suspend atau dirumahkan lah. Sehingga dengan dirumahkan kan ongkos energi jadi berkurang karena 5 hari kerja jadi 2 hari kerja, misal 3 hari libur kan berkurang ongkos energi. Begitu juga labor cost. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan kalaulah terjadi PHK, hak buruh wajib dibayarkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah, dan upah selama proses. Presiden Prabowo juga menargetkan terciptanya 19 juta lapangan kerja baru. Ya. Seberapa optimis ini bisa terlaksana? Kalau secara ilmu teori kan saya juga master saya ekonomi UI. Itu pertumbuhan ekonominya harus 15%. Rasanya nggak mungkin. Ya. Presiden aja kan menyatakan 8%. Mungkin itu adalah jargon kampanye kan, janji-janji kampanye yang ingin dicapai. Tapi kalau 19 juta kita bagi 5 tahun, itu bisa kira-kira kan sekitar hampir 4 juta 1 tahunnya. Kalau dihitung dengan penyerapan tenaga kerja informalnya seperti di MBG, di sekolah rakyat, di koperasi desa, itu kan informal. Banyak terserap
pekerja informal. Mungkin itu bisa kita masukkan ke dalam kategori 4 juta. Tapi kualitas pekerjaannya tidak terlalu baik ya. Karena kan informal itu upahnya di bawah upah minimum, jam kerjanya tidak 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Masa depannya tidak jelas ya, kapan saja bisa di PHK. Yang kita ingin terapkan kan, Pak Presiden juga selalu mengatakan kualitas pekerjaan. Upah yang layak, bahkan upah yang produktivitas, bukan lagi upah yang minimum yang harus dikejar. Nah, untuk 19 juta itu tentu sebagai sebuah harapan ada kerja keras, tapi pertumbuhan dengan 15% rasanya nggak mungkin. Isu yang menarik saat ini juga menimbulkan begitu beragam reaksi di masyarakat adalah soal jaminan hari tua atau JHT lagi viral, yang dipotong lagi pajak. viral. Pak. Ya, Ini kan ya. sebetulnya juga sebelumnya sudah dipotong Ya. pajak, tapi kemudian dipotong pajak lagi. Iya. Bagaimana Dari Pak Said? 2 tahun yang lalu, dalam 2 kali May Day 2025 dan 2026, kalau bisa diputar ulang, saya yang menyampaikan tentang reformasi pajak, meningkatkan PTKP dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah, sehingga buruh bisa saving 3 juta. Kalau dia 3 juta kan daya beli naik, belanja, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik, sesuai harapan Pak Presiden. Yang kedua yaitu pajak JHT, pajak pesangon, pajak pensiun dihapus. Ada 2 alasan. Pertama, orang JHT itu kan nabung. Nabung ketika terjadi PHK. Ya. Masa tega negara udah kita nabung untuk karena kita nggak punya pendapatan di PHK, diambil pajaknya juga. Begitu pula dengan pesangon, itu kan pertahanan terakhir kita karena kita nggak punya pendapatan. Masa tega negara untuk mengambil pajak lagi. Dan alasan yang kedua, ketika kita menerima upah, kita sudah dipotong pajak PPh 21. Nah, setelah kita dipotong pajak PPh 21, sebagian dari upah kita itu kan kita bayar iuran JHT yang pertanyaan tadi, jaminan hari tua. Kan udah dipajakin di PPh 21. Nah, setelah itu bayar iuran bertahun-tahun, terkumpul hasil keringat buruh, terus dipajakin lagi 2 kali dong. Ya. Bahkan kita mendengar kalau mengambil JHT-nya lebih dari 1 kali bisa 15%. Betul. Orang yang punya JHT tabung itu tabungan loh. Dan itu tabungan sosial. Masa tega sih? 50 juta bisa dipotong bisa 9 sampai 12 juta. Itu tabungan keringat air matanya buruh. Oleh karena itu saya sebagai penasihat khusus Presiden ingin memberikan masukan pada Presiden dan sikap saya jelas menolak pemotongan pajak terhadap JHT, terhadap pesangon, terhadap pensiun. Udah kakek-kakek orang pensiun pasti dipajakin juga. Kira-kira demikian sikap Lantas saya. apa yang akan Anda lakukan sebagai penasehat khusus Presiden, Pak Said? Satu, tentu sesuai tugas saya adalah walaupun saya setingkat menteri, tapi kan saya nggak bisa menggerakkan kementerian dan lembaga, paling mengajak. Maka saya akan membuat analisis kebijakan ke Presiden, memberikan saran. Dan tentu yang kedua kan diberikan tugas khusus biasanya oleh Presiden di luar fungsi dan tugas kementerian dan lembaga. Di situ saya akan bilang Pak Presiden sebaiknya diturunkan pajaknya atau dihapus terhadap pajak pesangon, JHT, dan pensiun. Dengan demikian gak usah khawatir. Karena kan nanti kalau mereka punya uang, mereka belanja. Kalau mereka belanja, PPN kan, PPN naik. Walaupun mungkin karena pajak pesangon dan JHT-nya kita minta dihapus, tapi kan di PPN naik. Karena kita belanja barang, istilahnya kalau pajak itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, oleh karena itu bisa juga saya akan minta kawan-kawan serikat buruh yang tidak setuju dengan reformasi pajak yang belum dilakukan oleh Kementerian Keuangan, judicial review tentang undang-undang pajak dan undang-undang BPJS yang terkait dengan iuran JHT, iuran pensiun dan iuran pesangon. Kalau pesangon nggak ada iurannya ya, pesangon kan dibayarkan oleh pengusaha. Kita JHT aja untuk tidak dibayar pajak. Itu saya pikir langkah yang paling efektif. Tentu kita menaruh harapan kepada Ya. Anda agar kemudian ini tidak semakin merugikan masyarakat, Ya, betul. khususnya para buruh begitu pekerja yang ingin mengambil haknya melalui Ya. jaminan hari Ya. tua. Mudah-mudahan segera ada perubahan mengenai hal ini. Kami juga menaruh harapan besar kepada Ya, Anda. saya yakin Pak Presiden Prabowo akan mendengar ini karena Ya. beliau selalu berpihak pada Mudah-mudahan itu harapan Insya kita Allah. semua. Terima kasih banyak Pak Said Iqbal sudah Sama-sama, hadir bersama Mbak Feda. kami di program One on One. Semoga sehat selalu Pak Said Ya, Iqbal. terima kasih.
Demikian program One on One hadir menemani Anda pemirsa. Saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.